Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjan sharing mengenai materi gerbang logika bentukan dan tabel kebenarannya. Untuk materi pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan gerbang logika bentukan. Dan nanti diakhiri dengan penugasan ya. Sebelum ke pembahasan inti gerbang logika bentukan, perlu kita ketahui mengenai pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika dasar yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input jadi sebuah sinyal output atau keluaran yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki atau mengenal dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti IC atau Integrated Circuit, dioba, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal lainnya. Blok dasar yang membentuk rangkaian elektronika digital. Yang pertama, sebuah gerbang logika memiliki satu atau terminal input dan memiliki satu terminal output. Dua, output-outputnya bisa bernilai 1 atau 0. Ketiga, ada beberapa gerbang logika dasar dan dibagi menjadi dua pengkategorian. Kategori pertama yaitu gerbang logika utama, yaitu AND, OR, dan NOT. Untuk kategori kedua yaitu gerbang logika bentukan. Nah, untuk gerbang logika bentukan ini, itu gerbang logika yang dihasilkan dari penggabungan beberapa gerbang logika utama. Seperti halnya NAND, yaitu gabungan dari NOT dan AND. Ada NOR, itu gabungan dari NOT dan OR. Ada eksklusif OR, ada eksklusif NOT OR. Berikutnya yaitu fungsi dari gerbang logika ya. Nah, untuk fungsi gerbang logika ini melakukan fungsi logika dasar sebagai pembentuk sirkuit digital secara terintegrasi. Kebanyakan gerbang logika terdiri dari dua input biner juga dengan outputnya berupa bilangan 1 atau 0 yang lazim disebut dengan true or false. Komponen IC logik yang sederhana misalnya seperti yang ada pada gambar pada berikut itu IC logik TTL 7408 dan hanya terdiri dari beberapa gerbang logika saja, di antaranya AND or NOT, eksklusif or eksklusif, NOR, NOT AND, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai gerbang logika bentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND merupakan bentukan dari gerbang logika AND yang dinotkan. Jadi, setelah dilakukannya operasi gerbang logika AND, dilanjut dengan operasi NOT. Gerbang logika NAND merupakan gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluarannya itu akan rendah jika semua sinyal masukannya itu tinggi. Nah, jadi gerbang logika NAND ini akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluarannya itu 1. Nah, kita bisa lihat pada tabel kebenaran gerbang logika NAND. Z di sini merupakan keluaran dari X dan Y di sini. Nah, contohnya X dan Y memiliki inputan
000110 dan menghasilkan logika 1. Karena gerbang logika NAND ini akan menghasilkan keluarannya itu 1 apabila salah satu atau kedua-dua inputannya itu bernilai 0 dan akan menghasilkan keluarannya itu 0 apabila kedua-dua inputannya itu bernilai 1. Nah, untuk simbol gerbang logika NAND. Ini merupakan simbol gerbang logika N dan tanda yang melingkar di depannya itu merupakan simbol gerbang logika NOT. Contoh soal, 3 buah gerbang NAND dirangkai seperti gambar di bawah ini. Buatlah tabel kebenaran untai tersebut. Nah, jawabannya, tabel kebenaran harus memuat seluruh variasi masukan A, B, C, dan D. Karena ada 4 masukan, maka jumlah variasi ada 24, sehingga tabel akan mempunyai 16 baris. Tabel kebenaran tersebut dapat dibuat per baris maupun per kolom. Jika dibuat per baris, maka baris pertama tentukan kombinasi untuk A, B, C, dan D. Logika E ditentukan dari kolom A dan B. E sama dengan A NAND B. Logika F ditentukan dari kolom C dan D. F sama dengan C NAND D. Sedangkan logika keluaran Y ditentukan dari kolom E dan F. Y sama dengan E NAND F. Sedangkan jika dibuat berbaris kolom, maka tentukan dulu kombinasi masukan A, B, C, dan D. Logika E, F, dan Y dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana, jurusan Teknik Informatika, kelas reguler pagi. Di sini saya akan mempresentasikan gerbang logika bentukan dari NOR. Gerbang logika NOR atau gerbang logika OR yang dinotkan. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Nah, di sini kalau misalnya pada gerbang OR, jika salah satu inputnya bernilai tinggi, maka outputnya juga bernilai tinggi. Nah, kalau gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan atau inputnya bernilai logika 1 dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau inputnya harus bernilai logika 0. Jadi gini, gerbang NOR ini outputnya akan bernilai rendah atau 0 jika salah satu inputnya ada yang bernilai tinggi. Nah, kita ke simbolnya dulu. Simbol gerbang NOR ini, simbol gerbang NOR ini mirip dengan simbol OR, tetapi di ujung atau di outputnya ini ada lingkaran ini, berarti itu simbol dari not OR atau NOR. Rumus pengoperasiannya di sini Z sama dengan X or Y, dinotkan semuanya, atau ini di atasnya ada garis. Ini sebagai ciri di NOR. Untuk tabel kebenarannya, tadi kan dijelaskan pada gerbang NOR outputnya akan bernilai rendah atau 0 jika salah satu inputnya ada yang bernilai tinggi. Nah, di sini inputnya dari X0
Y 0, outputnya 1. Berarti ini kedua inputnya bernilai rendah, berarti outputnya jadi bernilai tinggi. Jika inputnya bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai rendah. Jadi jika salah satu inputnya ada yang bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai rendah. Ini contohnya. Inputnya dari X0, input dari Y1, outputnya 0. Karena di situ ada inputnya, salah satu inputnya ada yang bernilai tinggi. Ke bawahnya juga sama gitu. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang gerbang logika XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan atau input dan satu keluaran atau output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan-masukan atau inputnya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Seperti pada tabel di atas, tabel kebenaran XOR yaitu jika X bernilai 0 dan Y bernilai 0, maka keluarannya akan menghasilkan 0. Jika X bernilai 0 dan Y bernilai 1, maka keluarannya akan menghasilkan 1. Jika X bernilai 1 dan Y bernilai 0, maka keluarannya akan menghasilkan 1. Selanjutnya, jika X bernilai 1 dan Y bernilai 1, maka keluarannya akan menghasilkan 0. Contoh soal seperti pada gambar. Pada gerbang XOR 3 masukan dan 4 masukan ini jika mempunyai jumlah inputan 1, maka keluaran akan 1. Nilai A 0, B 0, dan C 0, maka A tambah B akan bernilai 0. Selanjutnya A tambah B tambah C akan menghasilkan 0 juga. Jika nilai A bernilai 0, B bernilai 0, dan C bernilai 0, A tambah B sama dengan 0. A tambah B tambah C sama dengan 1. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, jika A bernilai 0 dan B bernilai 1, sedangkan C bernilai 0, maka A tambah B akan menghasilkan 1. Jika A tambah B tambah C akan menghasilkan 1. Jika nilai E bernilai 0 dan B bernilai 1, sedangkan C bernilai 1, maka A tambah B akan menghasilkan 1. A tambah B tambah C akan menghasilkan 0. Selanjutnya, nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C 0, maka A tambah B akan menghasilkan keluaran 1. A tambah B tambah C, maka akan menghasilkan keluaran 1 juga. Jika A bernilai 1 dan B bernilai 0 dan C bernilai 1, maka A tambah B akan menghasilkan 1. A tambah B tambah C akan menghasilkan keluaran 0. Selanjutnya A bernilai 1, B bernilai 1, C bernilai 0, maka A tambah B akan menghasilkan output 0. A tambah B tambah C maka akan menghasilkan output 0 juga. Yang terakhir, A sama dengan A bernilai 1, B bernilai 1, C bernilai 1, maka A tambah B akan menghasilkan output 0. A tambah B tambah C akan menghasilkan 1 juga. Oke, berikutnya ada gerbang logika XOR. Mohon maaf, XNOR atau Exclusive Not OR. Nah, untuk simbolnya bisa dilihat seperti berikut ya, teman-teman. Untuk ekspresi aljabar booleannya yaitu Z sama dengan X tambah dengan sebuah kurung, di dalam kurung tambahnya Y, strip di atas.
Dan di sini ada 4 kasus untuk tabel kebenarannya. Yang pertama, X 0, Y 0, K outputnya 1. Ketika salah satunya bernilai 0, maka akan menghasilkan output 0. Contoh ketiga, contoh keempat, X1, Y1 menghasilkan 0. Kita baca bareng-bareng untuk pembahasannya. Gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang logika XNOR akan menghasilkan keluaran output 1 jika semua masukannya atau inputannya bernilai logika yang sama, akan tetapi akan menghasilkan keluaran output 0 jika semua masukan atau input bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR. Jadi untuk XNOR ini yaitu gerbang kebalikannya dari XOR. Contoh soal. Sebuah gerbang logika XNOR dirangkai seperti gambar di bawah ini. Buatlah tabel kebenarannya. Tabel kebenaran gerbang XNOR. Tabel berikut ini menunjukkan kondisi input A, input B, dan output yang saat diberikan masukan logika. Contoh, ada inputan 0 di A dan 0 di B, maka akan menghasilkan outputnya itu 1. Ketika salah satunya bernilai 0, maka akan menghasilkan output 0. Tapi ketika keduanya sama, akan menghasilkan output 1. Contoh soal kedua, salah satu contoh penerapan gerbang XNOR adalah untuk mendeteksi kesamaan dua bilangan biner sebagai gambar 3.21 di bawah ini. Tentukan kombinasi masukan X1, X0, Y1, Y0 yang akan dijadikan Z sama dengan 1. Berikut untuk gambar gerbang logikanya. Jawabannya, Y akan berlogika 1 jika kedua keluaran XOR berlogika 1. Hal ini hanya dapat terjadi jika X1 sama dengan Y1 dan X0 sama dengan Y0. Berikut tabel kebenarannya. Kasus pertama, X bernilai 1, X1 bernilai 0, X0 bernilai 0, Y1 bernilai 0, Y0 bernilai 0. Ingat barusan? Hal ini hanya dapat terjadi jika X1 sama dengan Y1. Nah, ini X1 XOR Y1 yang dimana X-nya 0, Y-nya 0, maka akan menghasilkan 1. Nah, di sini juga ada X-nya 0, X0-nya 0, Y0-nya 0, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, yaitu hasil dari operasi sebelumnya, dari X1 Y1 dan X0 Y0. X1 XOR Y1, nilainya 1. Kita XOR-kan lagi dengan hasil dari X0 XOR Y0 yang bernilai 1. Berarti kan nilainya 1 dan 1. Atau 1 XOR 1. Maka akan menghasilkan nilai 1.
Tabel kebenaran pada contoh tersebut merupakan tabel kebenaran yang menggunakan format diperpendek dengan 4 masukan. Seharusnya tabel kebenaran di atas mempunyai 16 baris. Namun karena 4 variasi masukan yang menjadi keluaran satu merupakan jawaban atas pertanyaan, maka dapat disimpulkan variasi masukan tersebut yang ditampilkan. Variasi masukan lainnya boleh tidak ditampilkan dan cukup dituliskan kata lainnya. Baik teman-teman, untuk pembahasan gerbang logika bentukan mungkin cukupkan sekian, dan tetap jaga semangat berproses dan mencoba hal-hal baru. Nah, dengan mencoba hal-hal baru kita akan mungkin bertambah keilmuan. Kita bertambah keilmuannya, maka potensi kita menaklukkan dunia akan semakin besar. Terima kasih. Saya Nurjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.